Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Putra dengan NIM 22400-581. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari kelas mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan kelas B. Adapun maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah saya akan membahas mengenai eh, perusahaan pembiayaan atau leasing multifinance untuk memenuhi tugas UTS daripada mata kuliah hukum perbankan dan hukum perbankan dan jaminan kelas B. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen dari mata kuliah tersebut, yaitu Ibu Dr. Diana Nabitupulu. Adapun materi yang akan saya bahas adalah perusahaan pembiayaan atau leasing multifinance. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya perusahaan pembiayaan atau leasing multifinance merupakan salah satu produk yang terdapat daripada industri keuangan non-bank atau IKNB. Jadi sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai apa sih yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan, saya akan memperjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud daripada industri keuangan non-bank atau IKNB. Jadi, industri keuangan non-bank atau IKNB merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan serta menerbitkan surat berharga setelah terjadinya salah satu kesepakatan daripada masyarakat yang menggunakan salah satu produk daripada industri keuangan non-bank. Nah, jadi industri keuangan non-bank merupakan salah satu perkembangan eh, yang ada pada saat ini. Jadi dulu namanya itu bukan industri keuangan non-bank, melainkan ada istilahnya yang dahulu yaitu LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya negara kita adalah negara hukum. Jadi sebelum kita melaksanakan segala aktivitas-aktivitas, contohnya dalam kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, haruslah terlebih dahulu adanya peraturan yang mengatur. Nah, si LKBB ini atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang pada saat ini sudah berubah jadi IKNB, itu memiliki dasar hukum setelah diedarkannya surat keputusan Menteri Keuangan nomor 38 garing MK titik 4 garing 1972. Nah, itulah yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan LKBB atau Lembaga Keuangan Non-Bank. Nah, yang menjadi pertanyaan apa sih tujuan daripada si industri keuangan non-bank ini? Ada kan kita kan udah punya industri keuangan di dalam bidang perbankan. Nah, tujuan daripada industri keuangan non-bank sendiri adalah didirikan untuk mendorong perkembangan pasar modal, maaf, agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi tujuan utama daripada IKLB atau industri keuangan non-bank adalah diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program dan produk-produk yang telah ada dibuat daripada IKNB tersendiri. Nah, adapun fungsi dari IKNB, fungsinya memiliki 5 fungsi. Yang pertama, maaf, 6 fungsi. Yang pertama itu adalah menghimpun dana dari masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. Lalu yang kedua, memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. Lalu fungsi yang ketiga, memberi pemodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sehingga mereka mampu membangun usaha daripada bantuan ataupun kegiatan daripada si industri keuangan non-bank sendiri. Seperti yang sudah dibahas saya sebelumnya, bahwasanya tujuan dari IKNB sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang industri keuangan. Lalu yang keempat, menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapatkan kelancaran permodalan. Lalu yang kelima, sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Lalu yang terakhir, yang keenam, fungsi dari IKNB sendiri adalah untuk memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. Nah, untuk dapat menegakkan si IKNB sendiri, diperlukan suatu lembaga. Nah, lembaganya apa? Lembaga yang mengawasi IKNB sendiri adalah Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan kewenangan melalui peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Untuk dapat menjalankan si IKNB sendiri, terdapat 2 prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, si IKNB sendiri memiliki kewenangan untuk melaporkan tiap transaksi yang mencurigakan. Nah, misalnya kita ambil contoh daripada terdapat seorang pegawai negeri sipil di daerah Kalimantan Timur. Nah, jadi
si dalam transaksi keuangan melalui rekening koran, si salah satu produk dari si IKNB sendiri bisa mengecek-ngecek atau melakukan pencaharian untuk proses-proses selanjutnya. Apakah ada transaksi yang janggal atau transaksinya biasa-biasa saja? Kalau misalnya transaksinya biasa-biasa saja, contohnya ya tiap bulan dia mendapatkan gaji pokok atau dan juga tunjangan kinerja. Nah, kalau misalnya terdapat ada aliran keuangan yang masuk ataupun keluar secara tidak masuk akal, contohnya misal uang-uang ratusan juta ataupun hingga miliaran rupiah. Nah, si IKNB produk daripada IKNB sendiri bisa melaporkan atas kejanggalan tersebut kepada pihak yang berwenang untuk dapat menghindari daripada contohnya tindak pencucian uang ataupun hal-hal lain yang merugikan keuangan atau salah satu dampak daripada tindak pidana ekonomi. Lalu prinsip yang kedua, si produk-produk di IKNB sendiri, contohnya itu perusahaan pembiayaan, haruslah mengenal latar belakang nasabah, baik itu identitas, saldo yang terdapat di dalam rekeningnya, lalu juga kebiasaan transaksi, contohnya itu pengeluarannya dipakai untuk apa-apa saja. Nah, lalu itulah yang dimaksud daripada IKNB sendiri, mulai dari fungsinya, tujuan dibentuk IKNB sendiri untuk apa, dan lembaga yang mengawasinya. Produk-produk daripada IKNB sendiri memiliki banyak. Contohnya itu adalah perusahaan pembiayaan atau leasing multifinance yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Adapun produk-produk daripada IKNB atau industri keuangan non-bank itu sendiri terdiri berbagai macam-macam. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam, yang kedua ada asuransi, pegadaian, perusahaan efek, fintech, pasar modal, dana pensiun, lalu ada perusahaan pembiayaan atau leasing multifinance seperti yang saya bahas akan selanjutnya. Lalu ada modal ventura, ada factoring atau anjak piutang, lalu ada pasar uang, dan terakhir adalah kartu kredit. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai lebih dalam apa sih yang dimaksud daripada perusahaan pembiayaan atau leasing multifinance. Nah, jadi untuk dapat melaksanakan daripada kegiatan perusahaan pembiayaan atau leasing multifinance yang menjadi salah satu produk daripada industri keuangan non-bank, terdapat dasar-dasar hukum yang mengatur akan pelaksanaannya seperti apa. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, kita kan Indonesia negara hukum. Nah, jadi setiap pelaksanaan-pelaksanaan yang memerlukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara umum atau sehingga dimasukkan dalam hukum privat terdapat peraturan-peraturan ketentuan yang dibuat dan juga diterbitkan oleh lembaga yang berwenang untuk dapat membuat landasan sebagai akan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatannya, khususnya dalam perusahaan pembiayaan atau leasing multifinance. Nah, di Indonesia, pembiayaan mulai resmi diakui setelah pemerintah menerbitkan keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksana daripada Kepres sendiri tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251 garing PMK titik 013 garing 1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan yang telah diubah. Nah, jadi ketentuan daripada Keputusan Menteri Keuangan tersebut juga telah diperbaharui nih untuk dapat mengikuti perkembangan daripada penggunaan si perusahaan pembiayaan tersendiri untuk dapat menjamin kepastian hukum selalu terjadi di setiap saat. Nah, perubahan tersebut dituangkan di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448 garing KMK titik 017 garing 2000 tentang perusahaan pembiayaan yang kemudian diatur mengenai apa sih yang dimaksud daripada lembaga pembiayaan atau leasing sendiri. Nah, jadi lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut diatur sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Nah, itulah definisi yang diatur dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut. Lalu, pengertian leasing atau sewa guna usaha. Nah, dalam peraturan tersebut juga ditegaskan mengenai kegiatan usaha lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan leasing multifinance. Nah, yang dimaksud daripada leasing atau multifinance atau perusahaan pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara leasing dan dengan hak opsi atau financial lease
maupun leasing tanpa hak opsi yang disebut sebagai operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, dalam setiap transaksi tersebut terdapat nih pihak-pihak yang melaksanakan daripada si perusahaan pembiayaan atau leasing multifinance sendiri. Kalau tidak ada ya tidaklah terciptanya si perusahaan pembiayaan atau leasing multifinance tersendiri. Ketiga pihak tersebut dinamakan sebagai yang pertama pihak lessor, lalu yang kedua ada pihak lessee, lalu yang ketiga ada pihak supplier. Nah, apa sih yang harus dari ketiga pihak tersebut? Yang pertama adalah pihak lessor. Jadi pihak lessor merupakan perusahaan leasing yang memiliki hak kepemilikan atas barang, barang modal maksud saya. Lalu yang dimaksud daripada pihak lessor ini adalah perusahaan leasing. Dalam usaha pengadaan barang modal, biaya perusahaan leasing berhubungan langsung dengan pihak penjual atau supplier dan telah melunasi barang modal tersebut. Lessor bertujuan atau pihak lessor ini memiliki tujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan memperoleh keuntungan atau memperoleh keuntungan dari penyediaan barang modal dan pemberian jasa pemeliharaan serta pengoperasian dari si barang modal sendiri. Lalu yang kedua ada pihak leasing. Pihak leasing merupakan perusahaan atau pengguna barang modal yang memiliki hak opsi pada akhir kontrak atau leasing. Leasing yang memerlukan barang modal berhubungan langsung dengan lessor atau pihak yang pertama tadi yang sudah saya bahas sebelumnya, yang telah membiayai barang modal dan berstatus sebagai pemilik barang modal tersebut. Barang modal yang dibiayai oleh lessor tersebut kemudian diserahkan penggunaannya kepada dan untuk digunakan oleh lessee dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lalu yang terakhir adalah pihak supplier. Apa sih yang maksud dari pihak supplier tersebut? Jadi pihak supplier adalah pihak yang merupakan penjual barang modal yang menjadi objek leasing. Harga barang modal tersebut dibayar tunai oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan pihak si leasing tadi. Nah, pihak supplier dapat berstatus perusahaan produsen barang, barang modal, atau pihak penjual biasa. Nah, jadi itulah pihak-pihak yang menjalankan daripada si perusahaan pembiayaan atau leasing multifinance. Lalu terdapat pembagian-pembagian leasing apabila ditinjau dari pihak leasing. Yang pertama ada capital lease atau financial lease. Nah, capital Kapitalis atau finansialis adalah kegiatan sewa guna usaha, di mana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Nah, untuk dapat tergolong daripada kapitalis atau finansialis, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adanya pemindahan hak milik atas aktiva yang disewakan kepada penyewa atau lisi pada akhir masa lisi. Lalu yang kedua mengandung perjanjian yang memberi hak kepada penyewa atau lisi untuk membeli aktiva yang disewa sesuai dengan harga yang telah disepakati. Sebenarnya ada 4, tapi itu adalah hal-hal yang utama yang harus diperhatikan agar dapat dipenuhinya tergolong dalam capital leasing. Lalu yang kedua ada operating lease. Apa sih maksud dari operating lease? Jadi operating lease merupakan kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Nah, jenis leasing ini disebut juga sebagai leasing biasa apabila yang pertama, lessor sebagai pemilik objek atau leasing menyerahkan objek tersebut kepada pihak leasing untuk digunakan dalam jangka waktu relatif. Lalu yang kedua, leasing atas penggunaan barang modal tersebut membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya. Nah, itulah yang dimaksud daripada kedua hal yang terdapat baik itu kapitalis atau financialis atau operating lease. Nah, ditinjau daripada selain dua bentuk leasing di atas, terdapat juga nih bentuk derivatif dari kedua leasing tersebut. Bentuk tersebut terbagi menjadi 13. Yang pertama itu ada sale and leaseback, lalu yang kedua ada direct financial lease atau sewa guna usaha langsung, yang ketiga ada syndicate lease, sewa guna usaha sindikasi, keempat ada leveraged lease, lalu yang kelima ada cross border lease, yang keenam ada need lease, yang ketujuh ada need lease, yang kedelapan ada full service lease, lalu ada big ticket lease, ada captive leasing, ada third party leasing, prop lease, dan terakhir straight payable lease, seasonal lease, dan return to investment lease.
Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi, sale and leaseback adalah jual dan sewa kembali. Nah, dalam transaksi ini, lessee membeli terlebih dahulu barang modal atas namanya sendiri, kemudian barang modal tersebut dijual kepada lessor, dan kemudian lessee disewa kembali dari lessor untuk digunakan kembali bagi keperluan usahanya dalam usaha bentuk kontrak leasing. Lalu yang kedua ada direct finance leasing atau sewa guna lease atau sewa guna usaha langsung. Dalam transaksi ini, lessor membeli barang modal sekaligus menyewakan kepada lessee. Nah, pembelian tersebut dilakukan atas permintaan lessee dan lessee juga yang merupakan spesifikasi barang modal, harga, dan suppliernya. Dengan kata lain, lessee berhubungan langsung dengan supplier atau lessornya sendiri. Lalu yang ketiga ada sindikat lease. Sindikat lease atau sewa guna usaha sindikasi adalah dalam bentuk transaksi, seorang lessor tidak sanggup membiayai sendiri keperluan barang modal yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya, salah satu leasing company bertindak sebagai coordinator of leasing companies untuk menghadapi lessee dan juga pihak supplier. Lalu yang keempat ada leverage leasing. Ya, produk ini ataupun salah satu di antara ini adalah merupakan suatu jenis finansial leasing di mana pihak yang memberikan pembiayaan di samping lessor juga pihak ketiga. Lalu yang kelima ada cross border lease. Cross border lease merupakan leasing dengan mana pihak leaser dan pihak lessee berada dalam dua negara yang berbeda. Jadi adalah hal yang digunakan jikalau terdapat di dua negara yang berbeda. Lalu yang keenam ada need lease. Need lease merupakan financial leasing di mana lessee yang menanggung risiko dan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang dan pembiayaan pembelian barang dan membayar pajak dan asuransinya. Lalu yang kedua adalah net lease yang merupakan bentuk financial leasing di mana lessee tidak hanya menanggung risiko, namun juga ia bertanggung jawab atas pembelian barang dan membayar pajak saja. Bahkan lessee juga harus mengembalikan barang kepada lessor dalam kondisi dan nilai seperti pada saat mulanya di perjanjian leasing. Lalu ada full service lease. Full service lease merupakan leasing dengan mana pihak lessor bertanggung jawab atas pemeliharaan barang, membayar asuransi dan juga pajak. Lalu ada big service list. Big ticket list, maaf, merupakan leasing untuk barang-barang mahal, misalnya pesawat terbang dan dengan jangka waktu relatif lama, misalnya 10 tahun. Lalu ada yang ke-10 ada captive leasing, merupakan leasing yang ditawarkan oleh lessor kepada langganan tertentu yang telah terlebih dahulu ada hubungannya dengan lessor. Lalu yang ketiga ada maaf, yang selanjutnya ada third party leasing yang merupakan kebalikan dari captive leasing. Nah, dalam transaksi ini pihak lessor bebas menawarkan leasing kepada siapa saja. Lalu ada warp lease. Jadi warp lease merupakan jenis leasing yang biasanya pihak lessor tidak mau mengambil risiko sehingga jangka waktunya lebih singkat daripada biasanya. Lalu yang terakhir ada strike variable lease, seasonal lease, dan return on investment lease. Yang pertama ada perdagangan surat berharga atau perusahaan sekuritas, lalu ada pianjak pianjak anjak piutang atau factoring, ketiga ada usaha kartu kredit atau credit card, yang terakhir yang keempat adalah pembiayaan konsumen atau consumer finance. Nah, berikutlah hal-hal yang telah saya sampaikan sebelumnya mengenai perusahaan pembiayaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.